Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriah. Dan tentunya dalam episode kali ini sebuah episode yang sangat menarik. Dan ini mengatakan special edition, di mana pada tema kali ini kita akan mengulas satu tema, yaitu berlebaran di BJB Purwakarta. Baik, tentunya kita akan mengulas dari apa dan bagaimana BJB Purwakarta, yang tentunya kita akan mengetahui siapa di balik itu semuanya. Dan saya kembalikan kepada Coach Marisa, silakan Coach. Oke. Gimana Coach, apa kabar? Alhamdulillah. Wah, puasanya panas ya Coach? Udah dong. Oke, kalau gitu kita lanjut saja. Oke. Baik, para lebih muda di rumah maupun di dalam BJB Purwakarta hari ini, alhamdulillah kita bertemu lagi setelah sebulan kita menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan 1435 Hijriah. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Baik, para bisnis muda maupun di BJB. Rasanya tidak berlebihan kalau kami dari Metro School dan Bank Bandung ingin menyelenggarakan lebaran di kantor Bank BJB Purwakarta. Kenapa? Karena bagi kami di Metro School keberadaan Bank BJB Purwakarta sangat-sangat inspiratif dan sangat-sangat memberikan kontribusi tidak hanya kepada GMI Metro School, tapi juga para entrepreneur yang sudah menjadi binaan kami selama ini. Kurang lebih salah 1 tahun saya berkenalan dengan Bank BJB. Secara pribadi sudah lama sejak tahun 2012, tapi setahun yang lalu saya punya keinginan bagaimana entrepreneur muda itu ingin sukses dan tidak bisa lepas dari satu institusi yang perbankan. Saya lihat ada kesamaan visi antara kami di Metro School, Bandung dan Bandung TV untuk memastikan bahwa kami tidak bisa lepas dari perbankan. Salah satunya adalah Bank BJB. Luar biasa, lebaran ini menjadi lebaran kedua ya sebenarnya bagi kami bersama dengan Bank BJB. Kami jauh-jauh dari Bandung ingin mencari inspirasi ada para pemuda bagaimana perbankan bersama BJB sudah berkontribusi pada kami. Siapa di belakang itu? Saya alhamdulillah bersedia sudah berhasil mendatangkan salah cabangnya sahabat saya, teman saya, saudara saya, Kunto Aji. Aplaus dulu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Ini semangat lebarannya luar biasa. Masih terasa ini lebarannya gitu. Alhamdulillah, selamat lebaran ya Pak ya. Ya. Oke, Bapak terima kasih sudah bisa menerima kami di sini ya di BJB Purwakarta. Para entrepreneur muda ingin sharing juga dengan Bapak. Ini tidak cuma saya mungkin, tapi teman-teman entrepreneur lain juga ingin. Omer, kapan dong bisa didatangkan Pak Kunto? Saya bilang kalau di studio Bandung TV kelihatannya agak susah. Kenapa ya? Karena beliau sibuk kan, dan rasanya saya lebih inisiatif, saya harus datang ke Bapak. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak ya. Pak bicara tentang promosi, kalau bagi saya sih ketemu dengan Bapak itu tahun 2015 Pak ya, masalah ya. Waktu itu Bapak masih di cabang Garut. Cabang Garut ya waktu itu ya. Saya melihat ada semacam diferensiasi dari Kunto Aji ini gitu. Ada apa sih Pak? Kenapa Bapak sangat berkomitmen kepada entrepreneur ini Pak? Ya, sebetulnya hal paling sederhana kenapa saya sebagai kepala cabang berkomitmen terhadap entrepreneur itu kalau boleh dibilang itu tuntutan pekerjaan. Secara ini tuntutan pekerjaan. Tapi ketika kita sudah menyelami di dalamnya, baru kita merasakan bahwa oh memang seorang entrepreneur itu ada satu keunikan tersendiri yang mungkin membuat saya tertarik. Semakin dalam saya menyelami, semakin saya pengen lebih kenal lagi gitu.
Malah setelah bertemu dengan beberapa entrepreneurship, selalu ada yang ada dalam pikiran saya, kapan ya saya bisa bisnis seperti mereka? Kapan? Inilah yang jadi saya bertanya-tanya kapan? Bapak sebenarnya jadi kepala cabang atau ingin jadi entrepreneur nih? Ya, sebetulnya begini. Jadi ketika kita bicara kepala cabang, kita bicara pakaian adalah bahwa kita ini punya satu komitmen, kita punya satu tugas, kita punya satu kewajiban bahwa saya sebagai seorang pegawai, siapapun saya kepala cabang, siapapun saya tetap pegawai. Jadi saya tetap pegawai dengan batasan-batasan tertentu. Jadi, nah di satu sisi saya punya satu pemikiran dan konsep yang membuat saya itu tidak bisa melewati batasan itu sebagai kepala cabang. Maka di lain pihak saya berganti baju, coba ya gimana kalau saya jadi entrepreneurship. Nah, jadi saya kalau bisa sih dua, jadi kepala cabang, tapi saya juga sekalian bisa jadi entrepreneurship. Luar biasa. Ini adalah muda yang saya kenal dari seorang Kunto Aji gitu, bahwa pada hakikatnya beliau adalah seorang entrepreneur sebagai pegawai dari Bank BJB. Namun demikian, karena beliau awal tuntutan pekerjaan beliau harus melayani, gitu ya, melayani inilah yang menuntut beliau untuk menjadi seorang entrepreneur. Kalau Bapak kalau dari perkembangan entrepreneurship itu bagaimana selama perjalanan Bapak sebagai kepala cabang? Ya, dari awal saya menjadi kepala cabang, saya diawali di cabang Pandeglang, Pak. Jadi di Pandeglang itu kita melihat secara kasat mata saja sebetulnya tidak perlu bilang jumlah entrepreneur ada berapa. Kita bilang satu kawasan saja, misalkan satu titik A. Ketika di titik A itu setiap hari bertambah orang berjualan, ya secara sederhana entrepreneur mereka berjuang bagaimana supaya caranya bisa bertahan. Dengan bertambahnya jumlah para pedagang atau para pelaku UMKM di sana, itu sudah terlihat bagaimana potensi dan bagaimana pasar yang bisa dikembangkan di satu daerah. Nah, ketika saya pindah dari Pandeglang, saya melihat yang tadinya mungkin kalau boleh saya cerita sedikit lah ya, di alun-alun itu tadinya hanya 5-10 pedagang. Pada saat dalam waktu beberapa bulan itu satu keliling alun-alun itu bisa penuh oleh para pedagang kecil. Itu belum sampai 24 jam mereka berjualan. Kedua, setelah saya pindah ke cabang Garut, saya melihat fenomena menarik. Bagaimana seorang pelaku UKM itu dengan jenis usaha yang sama bisa berjualan per 10 meter. Contoh, misalkan kita penjual bakso atau penjual apa makanan kuliner dengan jenis yang sama, mereka bisa berjualan per 10 meter itu mereka jadi, dan itu setiap hari Garut itu selalu bertambah dengan jumlah pedagang. Malah saya lihat fenomena ketika setiap Senin pagi, karena saya kan PJK ya, pergi pulang Jumat kembali awal. Nah, jadi setiap saya akan kembali ke Garut, saya selalu bersaing dengan para pemotor yang di belakang itu banyak barang-barang. Dan ketika saya lihat mereka akan berjualan ke Garut. Orang-orang Bandung mereka berjualan ke Garut. Setiap hari bertambah, terus bertambah. Nah itu saya lihat meskipun itu memang apakah itu bisa disebut entrepreneur, menurut saya bisa. Dan itu selalu bertambah setiap hari. Bagaimana sesaknya, bagaimana tambah crowdednya di jalan karena banyak para pedagang itu, menurut saya wah ini kenapa ya orang mau seperti itu? Apakah karena tuntutan hidup atau mereka melihat satu peluang ya? Itu. Dan setelah saya ke Purwakarta, fenomena itu tidak berubah, gitu. Sama saja. Bahkan saya sudah melihat beberapa titik yang mungkin kalau orang berjualan itu udah bisa saling sibuk mau duduk juga ya, karena saking sesaknya. Nah ini yang membuat saya kenapa ya? Mereka bahkan bisa bertahan dengan kondisi seperti itu. Jadi kalau kita bicara tadi, misalnya kita punya debitur yang namanya Zamal, misalnya sudah 5 tahun berjualan paku. Nah, dengan satu komoditas saja dia bisa bertahan selama 5 tahun. Kita punya konsep yang 10 tahun itu ya, sustainability. Dia sudah menjalani setengah dari ini yang apakah memang bisa semenarik itu Pak entrepreneur itu sehingga orang kok seneng gitu ya, daripada jadi pegawai gitu, datang jam 7 pagi, pulang jam 5, pulang jam 10, pulang subuh.
seperti itu gitu. Ya. Saya beda, Bapak sampai belusukan juga ya. Ya, jadi beda dengan pedagang. Semakin pagi dia berjualan, semakin malam dia tutup, hasilnya akan semakin besar. Jadi para pebisnis inilah yang saya lihat yang mampu merubah persepsi seorang Kunto Haji yang di awalnya sebagai karyawan saja, sekarang dia mendalami konsep tersebut dengan entrepreneur. Sebenarnya saya ingin mendalami dulu Pak, tapi kelihatannya saya harus kasih dulu ke Mr. Manju. Oke, terima kasih Mas Merisa ya, luar biasa. Para pebisnis muda tentunya pengen lagi kita mengulik lebih jauh tentang Kang Kunto Haji. Apa dan bagaimana? Jangan kemana-mana, tetap di Nubis Yang Muda Yang Berbisnis. Kami dari HIPMI Purwakarta mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, kembali lagi di acara Nubis Yang Muda Yang Berbisnis. Tadi kita sudah mendengarkan dan menyaksikan langsung seorang Kunto Haji. Ya. Kang Kunto Haji ini luar biasa sekali. Beliau mental seorang pegawai tapi bermental pengusaha. Nah, kita akan cari tahu lebih banyak lagi. Ya, tentunya Coach Marisa akan punya kompetensi untuk itu. Silakan Coach. Silakan. Baik, terima kasih Mr. Mike. Baik Pak Bis Muda, bicara tentang emosi. Jadi seseorang itu menjadi seorang orang tidak harus dilahirkan dari orang tuanya atau dalam satu konsep. Dan 3 hal yang bisa membuat seorang menjadi satu hal itu dilahirkan. Kalau dia memang dilahirkan, maka dia akan bisa cepat. Kedua apa? Bisa diajarkan, bisa belajar. Sekarang di kampus segalanya. Nah yang ketiga, ini pelajaran kita. Environment, lingkungan bisa mendidik kita menjadi seorang entrepreneur. Dan saya dari profil dia tadi melihat bahwa begitu dahsyatnya lingkungan mempengaruhi bapaknya saya yang awalnya menjadi seorang employee, sekarang malah bagaimana bisa melihat opportunity dari program apa yang bisa Bapak lakukan terhadap fungsi Pak. Bicara tentang apa yang Bapak bisa lakukan sebagai kepala cabang, saya mendengar Bapak punya komitmen dan punya program-program yang bisa dikontribusikan pada pengembangan itu. Apa aja yang sudah Bapak lakukan selama ini? Karena itu berpengaruh terhadap saya, tapi untuk langkah ke depan saya tidak bisa melakukan apa-apa tanpa tim saya luar biasa. Jadi saya di beberapa cabang bisa pegang. Ketika kita bicara masalah tadi program-program itu, saya selalu merasa bahwa saya punya tim yang luar biasa. Sama ketika ini pada saat di Garut kita bicara bagaimana kita memberikan pelatihan kepada para entrepreneur, Pak ya. Di situ kita kerahkan teman-teman yang sangat support luar biasa terhadap perkembangan dari dilatih sampai dimonitor. Bisa kita lihat bagaimana komitmen mereka. Komitmen saya itu adalah komitmen mereka. Jadi ketika saya bicara komitmen itu sudah sama dengan komitmen mereka. Nah setelah saya pindah ke Purwakarta dulu, pada saat saya bekerja sama dengan Kadin, saya bersama-sama dengan siapa? Karena kalau untuk mewujudkan komitmen saya nggak bisa berjalan sendirian. Dengan istilahnya menebarkan kredit dengan tidak jelas, saya tidak bisa seperti itu. Sebagai kepala cabang saya terikat oleh aturan-aturan. Nah itu saya melakukan pendampingan dengan Kadin. Nah ketika saya pindah ke Purwakarta, saya juga melihat satu potensi yang sangat besarnya di tim saya. Di tim saya dengan bahkan mereka sendiri, saya hanya memberikan sedikit komando kan. Nah tapi siapa yang bisa saya gandeng? Nah, akhirnya untuk menuju komitmen itu saya di melakukan pelatihannya. Di sini saya bertemulah dengan GYB kan. Pada saat ini kita bertemu dengan GYB, kita punya beberapa platform yang sama. Bagaimana supaya GYB bisa mensupport oleh kami
maka kami gunakan kendaraan Bank BJB Purwakarta untuk mensupport GIMB. Nah, komitmen kedepannya adalah bagaimana selanjutnya BJB Purwakarta bisa membantu anggota-anggota GIMB. Terus caranya bagaimana nih? Apa saya sendiri bisa? Ternyata tidak, karena memang kita buktikan hal yang sederhana saja pada saat kita bikin I Love Business Goes to PWK. Lihat bagaimana teman-teman bisa melakukan hal yang tidak pernah mungkin dalam pikiran teman-teman tim saya, Pak Yani dan teman-teman ini melakukan hal seperti acara yang begitu luar biasa, begitu dia sampai Kang siapa yang Kang Widin, Kang Widin itu melihat, wah ini luar biasa nih Purwakarta, bisa jadi lahan jualan saya nih. Karena ternyata sebetulnya teman-teman juga mereka punya mission sendiri gitu. Saya juga pengen bisnis sih, dapat terpengaruh ternyata. Jadi tapi dengan itu mereka bisa punya komitmen yang sama dengan saya tinggal bilang ada acara ini, soal gini kok pantas dong punya pesan-pesan diri. Itu yang saya jadi komitmen program-programnya banyak. Misalkan dari kita Car Free Day, yang belum terwujud adalah bagaimana saya bisa mensupport para binaan kita untuk berjualan di Car Free Day dengan identitas kita tentunya, karena bisa dengan cara seperti itu maka para pelaku UKM yang lain akan melihat bagaimana kepedulian BJB terhadap para UKM. Tidak hanya memberikan kredit, tapi mereka juga membina dengan memberikan lahan untuk mereka berjualan selain dari berjualan secara rutin. Nah mungkin saya pikir secara psikologis akan dilihat oleh pelaku lain. Oh enak ya kalau dengan BJB mah bisa sampai seperti itu pedulinya. Gitu. Nah itu yang jadi obsesi saya gitu. Nah ini mudah-mudahan ke depan kita bisa bikin program lebih banyak lagi. Dengan teman-teman ini kita dulu bikin bakti sosial, kita bikin pengenalan bagaimana kita dalam program-program yang bersifat seperti ini, entrepreneurship ini kita berusaha menggandeng seperti acara sekarang gitu dengan teman-teman ini supaya teman-teman ini bisa lebih termotivasi. Ternyata bukan hanya bermuara di kredit saja, tapi bisa mencari ide-ide lain teman-teman di ini dengan kita membuka keran seperti ini. Ya untuk support, karena hal pertama yang dilakukan adalah internal dulu ya, internal dulu. Bagaimana tim beliau satu suara apa tidak? Memang dalam konteks manajemen itu penting sekali. Keberhasilan seorang leader tidak tergantung pada diri sendiri, tapi adalah tim dia. Dan hal pertama yang saya dia lakukan adalah penyamaan persepsi. Persepsi inilah yang harus dilakukan, disamakan terlebih dahulu. Yang kedua, baru beliau melibatkan pihak-pihak lain. Saya lihat di sini ada kecerdasan seorang Kunto Aji. Boleh saya uji sedikit ya Pak? Kecerdasan beliau menggunakan orang lain untuk mengeksekusi ide-ide dia. Bahwa memang bagi seorang leader, seorang entrepreneur jelas dia tidak boleh bekerja sendiri. Dia harus bisa mengoptimasi potensi diri, potensi yang ada di sekitar dia. Untuk apa? Untuk menjalankan apa yang sudah direncanakan. Dan ini jelas perintahkan beliau dengan GIB. Jujur pada awal saya juga kaget. Sebegitu besarnya komitmen beliau adalah kita di Bandung. Kita punya binaan kurang lebih 1.500 itu belum teroptimasi. Yang baru jadi siswa kita baru 130-an. Yang baru kita identifikasi kurang lebih 100-an. Dan ini beliau support dalam bentuk kartu anggota, kemudian kredit kemarin alhamdulillah ya Pak beberapa kita juga kredit kemudian binaan. Nah, jadi para penulis muda apa pelajaran seorang penulis bahwa dia benar-benar jeli melihat potensi yang ada dalam diri dia sendiri, kemudian melihat potensi juga yang ada di luar. Sampai saat ini Pak, kira-kira bagaimana hasil yang Bapak sudah capai? Saya dengar Bapak juga nulis buku ya. Ya, dengan penulis terkenal tentunya sudah pengalaman menulis buku ya. Ya kalau menulis buku sebetulnya saya lebih pada bagaimana saya menuangkan pikiran, karena yang menerjemahkan pikiran yang jauh jago Pak. Jadi nanti bukunya akan muncul itu yang tulisan pertama, nama pertama itu yang menginspirasi dan
merepresentasikan pikiran saya gitu. Jadi sebetulnya saya hanya menghayal begini gitu. Bagaimana diwujudkan itu orang yang ada nanti di bukunya itu nomor 1 tulisannya itu. Jadi itu yang luar biasa sebetulnya bukan saya gitu. Ya, kalau seorang entrepreneur bagi saya harus berpikir dua. Kapan dia harus berpikir seorang entrepreneur, seorang kreatif, kapan dia harus berpikir seorang manajer. Kalau beliau sukanya kalau di luar itu kalau bicara ini harus seperti ini gitu. Waktu sebenarnya gitu. Ini bisa tercapai apa tidak ya gitu. Tapi tentang apa tuh Pak bukunya Pak? Ya, bukunya tentang apa tuh Pak? Siapa ya? Jadi beliau nulis buku tentang bagaimana sih mengintegrasikan antara akademisi, bisnis dan government pemerintah ya Pak ya. Beliau sadar sekali bagaimana perbankan dalam konteks ini adalah bisnis harus bisa terlibat dalam pengembangan perekonomian. Kalau saya menerjemahkan apa yang ada di benak beliau, karena saya lihat beliau dengan banyak program itu harus dibuka, betul ya Pak ya? Dan insya Allah kalau Pak betulnya. Ya, mudah-mudahan seminggu dari ditayangkan ini udah muncul bukunya. Amin, aplaus dulu Bapak Bento ya. Oke. Baik, sudah maupun di Bank BJB ini, BJB Purwakarta ini sudah banyak kita lihat siapa seorang Ketua Haji, apa yang dia lakukan, dan insya Allah nanti di sesi ketiga kita akan gali lagi lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya saya akan kembalikan ke Bismillah. Oke, terima kasih Pak Mariza. Luar biasa sekali kondisi muda. Tentunya kita banyak belajar dari pengalaman yang telah dipaparkan oleh Kang Ketua Haji. Kaitan karena kaitan buncis, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, Nubis Yang muda yang berbisnis. Kami dari GIMB Entrepreneur School mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. kembali lagi di Nubis Yang muda yang berbisnis. Oke, bisnis muda masih dalam suasana lebaran. Tentunya teman-teman yang lagi jalan-jalan dengan keluarga bersiap untuk menyimak inspirasi yang luar biasa dari seorang Kang Ketua Haji. Nah, nanti kita akan ulas lebih banyak lagi dari bukan cuma dari kacamata Coach Marisa, nanti dari peserta yang ada di ruangan ini nanti akan bertanya. Dan mudah-mudahan itu bisa mewakili Anda yang ada di rumah. Silakan Coach Marisa. Terima kasih Mr. Baik. Baik, tulis muda di rumah maupun di kantor Bank BJB PWK ini kita luar biasa dari seorang Ketua Haji. Kita lihat dia sebagai karyawan, kemudian dia biasa seorang entrepreneur, kemudian mendorong anak-anak muda untuk menjadi entrepreneur. Sebenarnya saya banyak pertanyaan gitu, tapi saya dikasih kode sama Mr. Baik. Nah, jatahnya masih apa peserta nih ya. Ayo oke. Siapa dulu mau nanya? Silakan. Oke, silakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Harpa. Terima kasih atas kesempatannya. Sedikit tadi yang menarik bagi saya bahwa seorang Pak Kumpul yang notabene kepala cabang juga memiliki keinginan untuk menjadi seorang entrepreneurship atau pebisnis. Sedikit pertanyaan dari saya, sudah sejauh mana Bapak menyiapkan diri untuk bisa menjadi seorang entrepreneurship atau pebisnis terlepas dari kesibukan Bapak sebagai kepala cabang? Itu saja sih Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Saya rasa ini pertanyaan paling berat ya seorang Ketua Haji ini. Ini nggak boleh bohong. Baik, Pak Tonto. Ini ya bagi saya yang menjadi dilematis. Ketika seseorang itu pada posisi dia sebagai karyawan, di satu sisi mereka punya limit limitation batasan
status sebagai karyawan itu tidak boleh dilanggar ya Pak ya. Ini Pak, kalau itu saya nggak bisa bantu jawaban Pak nih. Itu bagaimana? Ya, oke, terima kasih. Ya, Kang Azhar. Jadi gini, persiapan saya jadi seorang entrepreneur sebetulnya saya sudah menjalani bisnis atau entrepreneurship ini sudah sejak tahun 2005. Jadi saya punya bisnis travel dengan beberapa armada. Lalu mungkin sharing yang itu sekarang manajemen sudah serahkan kepada para operator di lapangan. Jadi saya hanya tinggal melihat dan mengawasi. Jadi sebetulnya sudah dipersiapkan jauh hari. Cuma kadang-kadang kita sebagai seorang karyawan berpikir adalah bagaimana caranya kita sebagai seorang entrepreneur itu minimal menutupi penghasilan saya sekarang supaya ketika saya berhenti penghasilan saya tidak berkurang. Itu yang selalu jadi hambatan kita. Makanya ketika bertanya sudah dipersiapkan, sudah selalu dipersiapkan. Masalahnya dengan persiapan itu sudah cukup apa belum? Nah ini yang membuat saya juga maju mundur sebetulnya Pak sebagai seorang karyawan. Karena dengan kondisi seperti ini saya sudah merasa sudah lebih dari cukup jadi seorang karyawan. Tapi saya punya sisi yang saya eksplor bagaimana pikiran-pikiran saya, bagaimana di bisnis ini. Nah saya juga menjalani beberapa bisnis kecil-kecilan. Malah saya juga pernah, meskipun tidak jadi seorang entrepreneur langsung, saya pernah memberi investasi seorang tukang bakso gerobak. Karena bisa makan bakso. Sudah makan bakso. Iya. Jadi saya tahu bakso mana yang punya potensinya bagus itu saya bisa saya biasanya dengan hanya memberikan dia Rp400.000. Dalam 6 bulan dia bisa kembalikan utuh dan dia setelah saya mengembalikan uang saya utuh dia sudah punya 2 gerobak. Itu karena Pak pada saat itu dia sering mangkal di depan travel saya. Jadi ketika saya pusing cari makanan tuh gaji tukang bakso, kok enak bakso ini ya? Saya tanya-tanya, kalau saya bantu, dia satu kadang-kadang kok saya cari nggak ada, dia kadang-kadang saya jualan di sana Pak di salah satu universitas. Oh ya, gimana kalau kamu saya kasih biayai, coba kamu buka. Akhirnya setelah itu 6 bulan kemudian uang yang 400 dia kembalikan, dia sudah punya 3 gerobak. Malah saya dengar sekarang dia sudah beberapa udah punya 4-5 gerobak bakso gitu. Hanya dengan bakso yang sederhana. Nah ya, mulai dari situ saya melihat kok bisa ya. Nah itu kalau masalah persiapan sudah saya persiapkan. Hanya tinggal mental. Sanggup nggak saya kehilangan penghasilan yang seperti sekarang ditutup oleh penghasilan saya dari seorang entrepreneur. Itu aja yang perlu saya perbaiki dari mental. Ya. Puas dulu Bapak Bung. Baik, kalau diskusinya di rumah maupun di DJT Purwakarta ini ada satu pelajaran buat seorang karyawan. Saat ini konsep yang berkembang tidak murni hanya sebagai seorang karyawan. Ada konsep yang disebut dengan intrapreneur. Intrapreneur apa sih? Konsep di mana seorang karyawan harus berjiwa seorang karyawan. Even dia itu sebagai karyawan, dia tidak hanya semata lagi karyawan. Tapi ada satu keuntungan sebenarnya kalau teman-teman karyawan ingin mengembangkan jiwa. Mulai dari kecil. Ingat, tidak konteks mencari untung 100%, tapi untuk belajar. Sebenarnya lebih diuntungkan gitu, kalau karyawan itu punya bisnis. Kenapa? Dia sudah punya knowledge, minimal manajemen. Pengalaman teman-teman selama ini di kerjaan di kantor itu luar biasa. Itu akan dipakai dalam konteks pekerjaan saya. Pak Toto pakai itu. Kenapa? Bagi saya di GIM School saya bilang, teman-teman boleh diawalkan yang butuh jadi seorang entrepreneur, tapi untuk menumbuh kembangkan dan butuh manajemen. Ilmu manajemen dari mana? Dari kantor. Betul nggak? Itu yang teman-teman pasti dapat, atau di sekolah pasti dapat pelajaran di kantor, pelatihan, penugasan, seperti itu kepakai dalam bisnis. Jadi sebelah saya itu penting sekali. Kalau bisa kita asah terus itu. Tidak ada untuk cari topik, tapi untuk mengasah intrapreneur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya dari HIPMI Purwakarta dan usaha saya di bidang transportasi dan mobil dan wedding organizer, juga ada sedikit catering. Jadi pertanyaan saya,
adakah program Bapak yang mendorong UKM itu tetap eksis dan maju di Purwakarta ini? Jadi biasanya kendalanya kan para UKM ini tidak memiliki cukup agunan untuk meminjam ke bank. Jadi bagaimana cara Bapak untuk mensikapi hal tersebut supaya tetap cair kalau pengajuan bank di BJB? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya adalah konteks orang. Kita punya program, sebetulnya program mimpi ya. Mimpi seorang Kunto Aji itu, jadi kalau saya jadi kepala cabang, mumpung saya punya kewenangan, misalnya saya punya program. Contohnya kemarin yang bisnis kan, biasa yang bisnis dari Bandung, ada sekarang Purwakarta. Gimana caranya untuk Purwakarta, untuk PWK, para pelaku UKM kita undang. Bahkan kalau saya akan lihat itu Pak Baso yang di depan TK itu bulan itu kita undang sampai beliau kata kaget-kaget. Wah Pak, saya tidak menyangka kok bisa. Padahal dia bukan nasabah kita, dia bukan di kita. Yang pertama itu kita memperkenalkan bahwa BJB punya kerjaan seperti ini. Yang kedua ya mimpi saya tadi itu yang dekat reading, di mana saya sudah bicara dengan pemangku kepentingan. Saya pengen kalau setiap Car Free Day, saya pengen ada space untuk mendirikan tenda hanya sampai jam 10 pagi. Ya untuk itu saja yang peduli ya. Kalau program kredit kita kan punya KCR ya, dengan agunan yang relatif lebih ringan dan bunga jelas lebih ringan hanya 8,3%. Tapi itu juga kita lebih pertajam lagi kemarin menginisiasi dengan Hipmi Jabar. Hanya ini mimpi saya belum terwujud ya dengan Hipmi Jabar nih. Bagaimana KCR for Hipmi ini bisa lebih bisa terwujud gitu, karena saya menginisiasi ini bukan hanya untuk Purwakarta, tapi itu seluruh Jawa Barat. Bagaimana BJB bisa mensupport Hipmi Jabar, ada produk yang namanya KCR for Hipmi, hanya diberikan beban agunan 15% dari seharusnya. Yang seharusnya 40%, maka anggota Hipmi hanya 15% agunan. Sisanya teman-teman Hipmi yang menanggung. Sudah ada para konsorsiumnya. Nah ini mimpi saya belum terwujud, tapi selalu mudah-mudahan kalau memang rezekinya itu bisa terwujud. Meskipun untuk program yang baru, hanya penajaman bagaimana mempermudah akses. Itu saja sih yang saya lihat. Karena sama juga ketika pedagang pasar, kami punya peraturan bahwa itu harus dibayar oleh kebakaran dengan tarif tertentu yang itu keberatan para pelaku UKM. Kita menajamkan kerjasama dengan para bisa nggak sih dipermudah? Apakah cara pola pembayarannya? Nah ini yang terus saya coba lobby teman-teman di kantor pusat supaya ada satu produk yang kira-kira ramah terhadap pelaku UKM yang memang keberatan terhadap faktor-faktor tersebut. Dan beberapa yang belum terwujud tapi yang sudah terwujud tadi di LP. Bahkan sudah ada beberapa yang kesalahan juga. Jadi bagi muda ada satu hal yang perlu dipahami oleh para bagi muda bahwa dalam konteks kita berhubungan dengan perbankan, saya lebih melihatnya lebih luas. Kenapa ini school concern mengambil bersama dengan BJB? Karena tidak hanya kredit. Kalau kredit sih benar kata tadi bahwa UKM itu terkendala dalam sisi agunan. Tapi alhamdulillah step by step sudah mengerjakan. Ada solusi. Karena kemarin kita udah terbuka ya. Malah gitu ya. Seorang entrepreneur atau UKM itu tidak dilihat karena dia punya agunan. Mereka punya aset sebenarnya kalau kita definisikan kembali, rumah itu bisa jadi kolateral ya gitu. Satu. Yang kedua, kita perlu mendapatkan pembinaan. Ini yang saya kejar dari BJB itu sebenarnya. Pembinaan konteks tadi pameran. Misalnya di tempat itu bisa nggak untuk BJB untuk ikut pameran. Kemudian apalagi jadi pekerja bisnis tujuan ke sini gitu. Nah, hal-hal itu yang harus menjadi concern kita seharusnya, sehingga kita bisa mendevelop bisnis kita itu lebih besar. Tapi panjang jawabannya bisa kasih dulu atau bisa lagi. Oke, terima kasih Pak Sunarizal. Tentunya para pebisnis muda mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi. Pertanyaan tadi tentu belum bisa mewakili apa yang Anda rasakan. Namun, tenang saja, kita masih ada season keempat di mana Anda nanti akan mendapatkan pemaparan dari konklusi semua apa yang kita paparkan dari awal sampai akhir oleh Coach Narisha. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda di acara Nubis Yang Muda yang Berbisnis.
Kami segenap karyawan-karyawati Bank BJ Cabang Purwakarta mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1435 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, karena kita sudah berada di penghujung acara di sisi keempat di acara Nubis yang muda yang berbisnis. Baik, 30 hari lamanya kita di bulan Ramadan, tentunya ada pensucian diri sama dengan botol di depan saya sini, ada teh di dalamnya. Mohon maaf Bos, bisa pinjam. Itulah ibarat kita di bulan Idul Fitri ini, di mana kita kembali fitrah. Dan mulai silakan dikonklusi buat acara kita pada episode spesial Lebaran di BJB. Silakan. Terima kasih para pembisnis muda di rumah maupun di kantor Bank BJB. Luar biasa. Semoga gambaran hati kita, ibadah kita seperti yang disampaikan oleh Mr. Mentari. Pelajaran 1 bulan di bulan Ramadan 1435 ini benar-benar membuat kita bersih dan kita benar-benar mencapai apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kita menjadi orang bertakwa. Baik para pembisnis muda, kita masuk ke sesi terakhir di mana kita akan memberikan konklusi. Tapi tadi ada satu pertanyaan lagi ya. Oke, satu pertanyaan lagi tadi yang ingin menyampaikan pertanyaan. Oke, ini menunjukkan betapa banyaknya nih Pak. Konsen pada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari HIPMI. Saya ingin bertanya kepada Pak Kunto. Pertanyaan simpel Pak. Ya. Apa suka duka jadi kepala cabang HIPMI? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suka duka jadi abang. Kalau ke saya nggak mungkin nanya itu ya. Jadi kalau begitu Pak Kunto langsung aja jawab Pak. Ya, terima kasih. Suka banyak, duka mudah-mudahan gak banyak. Jadi kalau suka banyak lah, karena kita banyak teman, terus orang lebih ini pada kita. Yang pasti fasilitasnya alhamdulillah memadai. Dukanya ketika kita baru pertama, kadang-kadang kita suka harus pintar beradaptasi dengan semua orang. Kalau diibaratkan saya punya tim 125 orang, saya harus menyamakan isi kepala saya dengan isi kepala tim saya. Itu yang memang perjuangan berat. Tapi yang kedua, bagaimana mengubah isi pikiran saya ini supaya mereka, tim saya itu lebih pintar berinvestasi. Ini yang berupaya banyak, gimana harus marahin, gimana harus negur, itu duka buat saya karena saya sendiri capek kalau itu kan teman-teman tuh tidak waktunya harus ketemu segala macam. Ternyata teman-teman saya merasakan itu satu duka buat saya karena seharusnya saya tidak seperti itu, tapi apa mau dikata sebagai seseorang yang harus bisa memanage sekian banyak orang, menyamakan persepsi, itu pasti melewati duka yang banyak lah. Kita nangis bareng melihat kondisi keuangan, kondisi performance cabang kita gitu ya. Itu yang lagi saya harus menjaga di dalam, saya juga harus berinteraksi dengan pihak luar. Itu banyak suka duka. Kalau saya ceritain 5 episode tidak akan sampai. Fokus dulu Pak. Saya ingat ketika pertama kali dulu saya ke Garut ya, tahun 2012. Beliau bilang, aku tuh kita pulang Senin, Pulang Jumat kembali Ahad. pulang Jumat kembali Ahad. Ketika beliau pulang ke kantor, jam 5 udah nyampe kantor ya? Ya, Jam 5 udah nyampe kantor. Kemudian setelah itu tidur sampai subuh dan pagi mandi dan kemudian beliau pulang malam. Ini beliau sukanya belusukan gitu. Jadi sebelum calon presiden kita kemarin belusukan, saya tahu istilah belusukan itu dari beliau. Jadi di Purwakarta beliau itu belusukan. Kalau saya lihat itulah dukanya seorang entrepreneur.
seorang kepala cabang menurut saya. Kenapa? Beliau benar-benar menerapkan konsep leadership. Leadership pasti sebenarnya leadership itu adalah kemampuan mempengaruhi orang lain yang tidak semata-mata karena suatu jabatan atau SK. Tapi beliau benar-benar menjadi role model. Kemudian saya juga pernah dengar beliau kalau target kerjanya pasti marah ya. Pasti. Perlu ngomong mukanya udah kelihatan. Jadi teman-teman Bang Mujib ini pasti sudah merasakan ini. Tapi itulah bagi para pebisnis muda ini pelajaran. Para pebisnis muda ini pelajaran bahwa suka tidak suka ketika para pebisnis muda sudah mendeklar bahwa kita adalah seorang entrepreneur, kita harus siap menjadi seorang leader. Kadang-kadang kita bikin keputusan yang tidak populis ya Pak ya. Betul. Yang bisa jadi dibenci oleh banyak orang. Tapi jangka panjangnya akan berdampak pada bisnis secara keseluruhan. Ada satu pernyataan teman saya beberapa waktu dia bilang, apa sih orang bikin kesalahan paling besar dibikin oleh seorang entrepreneur? Kesalahan paling besar dibikin oleh seorang entrepreneur ketika dia mencoba untuk membahagiakan atau menyenangkan seluruh orang. Itu adalah kesalahan fundamental bagi seorang leader. Dan saya lihat dari Pak Kunto itu terlihat. Oke, Pak, terakhir Pak sebelum kita tutup, mungkin Bapak ada pesan-pesan buat para entrepreneur ke depan bagaimana mereka mengembangkan bisnis Pak. Ya. Nanti saya mau baca quote, misalnya saya punya quote. Saya pesan para entrepreneur muda khususnya, Anda pasti punya mimpi, maka wujudkan mimpinya bersama saya. Close dulu Pak. Baik para pemirsa di rumah maupun di kantor Bang di Purwakarta ini, apa pelajaran besar untuk Angki adalah dia mampu mengkombinasikan antara peran dia sebagai kepala cabang, peran dia sebagai seorang karyawan dengan peran dia sebagai entrepreneur. Ada satu yang benar-benar saya lihat dari dalam beliau adalah ketika beliau ingin mengembangkan karena itu yang beliau di awal memang dituntut oleh teman-teman saya, tapi di akhir terlihat beliau timbul kesadaran ingin berkontribusi pada masyarakat khusus. Tinggal saat ini kita bisa tidak melihat pelajaran atau mengambil pelajaran dari beliau. Terima kasih sekali Pak Kunto atas kesediaan waktunya bersama kita dan menyempatkan kita lebaran bersama di PJB Purwakarta. Ya, sama-sama. Terima kasih ya Pak. Sekali lagi selamat hari raya Idul Fitri, Pak Presiden. Selamat. Pak, semoga kita menjadi orang bertakwa. Amin. Demikian para pebisnis muda di maupun di Ketua PJB, saya Riza sudah membawakan acara ini. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mr. Mike. Oke, terima kasih luar biasa sekali. Terus sekali lagi buat Indonesia dan teknologi. Ini semoga yang ada di rumah tentunya masih dalam suasana lebaran. Tentunya kita senantiasa harus saling mengokohkan dan kembali fitrah. Dan untuk itu kami tidak sarannya untuk minta berdiri komersial dengan Bapak Tadi dan teman-teman silakan untuk salam-salaman. Dan pada akhirnya saya bisa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu pada episode berikutnya dan acara ini bisa terselenggara berkat sponsorship dari BCB, Game Bisnis Bandung, Kilat FM, RRI Pro 2 FM, Cyber Labs, Kinanti Kerudung, Idola Souvenir, Adline, Posikos, Rifda Border, Ayam Flower. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Mr. Mike, pamit. Wassalam. Syukur padamu atas segala karunia hidup kau beri kami kesempatan berjumpa bulan suci setiap hatinya kau limpahkan kasih dan sayang pembina dan sayang tahu mulia. Jadikan nafsu
Ada 2.